Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tematik, khususnya Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM Numerasi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap pantang menyerah. Anak-anak, sikap pantang menyerah dapat anak-anak latih ketika anak-anak sudah belajar, namun hasil penugasan masih belum maksimal, maka anak-anak harus tetap semangat, pantang menyerah, terus belajar agar nilai penugasan berikutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik anak-anak, mari kita simak penjelasan Pak Guru pada video kali ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan yang pertama tentang apa sih itu AKM numerasi, akan Pak Guru jelaskan. Yang kedua, tentang bentuk soal AKM numerasi. Yang pertama, AKM numerasi. Ada yang tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan AKM numerasi? Ya, pada pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan bahwa asesmen numerasi itu dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia. Pada AKM numerasi ini berhubungan atau berkaitan erat dengan hitung-menghitung ya anak-anak, atau berkaitan dengan matematika. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bentuk-bentuk soal dari AKM numerasi. Yang pertama, sama seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya, ada bentuk pilihan ganda. Nah, pada pilihan ganda ini menyediakan 4 alternatif jawaban, A, B, C, atau D. Nah, tugas anak-anak adalah memilih salah satu jawaban yang benar. Jadi, pada soal pilihan ganda ini hanya memilih satu pilihan jawaban yang benar sesuai dengan bacaan yang disajikan. Ingat ya anak-anak, hanya satu jawaban yang benar saja. Ini contoh soal AKM numerasi bentuk pilihan ganda. Nah, pada soal itu biasanya ditulis pilihan A, B, C, D atau langsung jawabannya seperti ini. Anak-anak tidak perlu bingung. Intinya jika soalnya berbentuk pilihan ganda atau menyajikan 4 alternatif pilihan jawaban, maka anak-anak memilih satu saja jawaban yang benar sesuai dengan teks yang disajikan. Jadi dibaca dan dipahami dulu teksnya, baru anak-anak memilih satu jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaannya. Berikutnya adalah bentuk pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini menyajikan beberapa alternatif jawaban atau beberapa pernyataan. Nah, anak-anak akan diminta untuk memilih misalnya benar atau salah, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab soal pilihan ganda kompleks ini, ingat, pilihlah beberapa alternatif jawaban yang benar atau sesuai. Berikut contohnya. Ini adalah bacaan yang disajikan, dan di sini ada pertanyaannya, dan di sini anak-anak diminta untuk menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, caranya adalah pahami dulu bacaan di sini, data-data yang disajikan, lalu anak-anak lihat pernyataannya. Jika benar, maka anak-anak pilih benar, jika salah, maka anak-anak pilih salah. Ingat, pada soal pilihan ganda kompleks, apabila anak-anak memilih salah satu saja, keliru pilihan anak-anak, harusnya anak-anak pilih benar, tapi anak-anak pilih salah, atau harusnya pilihannya salah, tapi anak-anak pilih jawaban tersebut pilihan benar, salah satu saja salah, maka nilainya adalah 0. Jadi harus benar-benar sesuai. Apakah pernyataan satu ini benar sesuai data yang disajikan, dan apakah pilihan 2 ini salah atau benar sesuai dengan data yang disajikan. Jadi dipahami bacaannya supaya pilihannya benar. Jika salah satu saja pilihannya salah atau keliru anak-anak memilih, maka soal ini anak-anak dinyatakan salah atau 0.
Jadi dua-duanya harus benar pilihannya ya. Apakah pilihan benar atau salah, dibaca bacaannya. Selanjutnya bentuk soal AKM numerasi yang berikutnya atau yang ketiga adalah menjodohkan. Menjodohkan itu soal yang menyediakan bagian pernyataan dan pilihan jawaban. Jadi ada pernyataan atau pertanyaan, lalu ada bagian jawabannya. Nah, anak-anak menghubungkan antara pernyataan atau pertanyaan dengan pilihan jawaban yang sesuai. Nah, ini sama dengan soal pilihan ganda kompleks tadi. Anak-anak harus berhati-hati. Langkah pertama, anak-anak baca dulu bacaan yang disajikan atau data yang disajikan, lalu pahami pertanyaannya, lalu pasangkan dengan tepat. Karena apa? Jika anak-anak dari 3 soal ini, ya, dari 3 soal ini, anak-anak menjawab hanya 2 yang benar, maka soal tersebut juga bernilai salah. Jadi harus benar semua pasangannya, jangan ada yang keliru. Dan pada soal menjodohkan ini, biasanya jumlah jawabannya yang ada di sebelah sini itu lebih banyak dari pertanyaannya, atau bisa sama. Nah, jadi sesuai dengan konteks soalnya. Jadi, Bapak ulangi, anak-anak tugasnya menjodohkan dengan jawaban yang sesuai. Jika soalnya 3, ya 3-3-nya harus benar semua. Nah, jika ada salah satu saja yang salah, yang anak-anak jodohkan antara pertanyaan dan jawaban, maka soal ini dinyatakan anak-anak nilainya 0. Jadi harus hati-hati dibaca dan dipahami data-data yang disajikan. Nah, ini dalam bentuk Google Form seperti ini. Nah, jadi anak-anak tinggal pilih di sini 1, di sini berapa sesuai dengan data yang disajikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaannya sebelah sini, di sini jawabannya. Nah, jadi anak-anak harus menjawab 3-3-nya ini benar sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas ini. Dipahami bacaannya. Selanjutnya adalah bentuk isian singkat. Nah, isian singkat ini pada intinya meminta kita untuk menjawab dengan singkat, ya, dengan singkat berupa 1 kata atau 2 kata atau pernyataan singkat. Ingat, isian singkat isiannya 1 kata atau 2 kata atau pernyataan singkat saja. Contohnya seperti ini. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Jawabannya singkat saja, 10 kah, 5 kilo kah, sesuai dengan data yang disajikan. Jadi dihitung dengan baik, dipahami dengan baik datanya sebelum menjawab. Selanjutnya adalah bentuk soal AKM, soal uraian. Nah, soal uraian ini meminta anak-anak untuk menjawab dengan kalimat yang benar, sistematis, dan efektif. Jawaban anak-anak berisi penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditanyakan. Contoh soalnya seperti ini. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Jadi anak-anak jangan menjawab 2-3 kalimat seperti pertanyaan isian singkat, tapi dijawab penjelasannya, terdiri dari beberapa kalimat. Dijelaskan sedetail mungkin, sesuai dengan data-data yang disajikan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Guru tentang AKM numerasi. Semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan anak-anak dapat mengulang menyimak kembali video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini, yaitu tetap terapkan protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan sebelum masuk ke dalam rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan bilas menggunakan air mengalir. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.